kasat Allah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mohon maaf pada Ibu narasumber ya, bahwa sejatinya kegiatan ini dibuka langsung oleh Pak Dekan, tapi karena kebetulan beliau selama 3 hari ke depan ada DL dinas luar ke Bandung, sehingga kegiatan ini atau beliau mewakilkan ya kepada saya untuk membuka kegiatan FGD, pengajuan prodi tadris IPA ini. Tetapi namun demikian Pak Dekan sangat mendukung ya, karena ini adalah salah satu program atau kegiatan yang sudah kami rancang ya terkait dengan pengembangan kelembagaan. Di pengembangan kelembagaan itu adalah salah satunya menambah ya, bentuknya itu penambahan prodi ya di FTIK, yaitu prodi tadris ilmu pengetahuan alam. Namun demikian, Bu Novi, nanti kami mohon kepada Ibu Novi untuk memberikan pengarahan ya atau review ya terkait dengan borang yang akan diajukan. Alhamdulillah ini teman-teman ya tim pengajuan borang ini sudah berusaha untuk mengisi dan melengkapi beberapa kriteria atau standar ya yang tentu itu dibutuhkan untuk syarat pengajuan. Oleh karena itu kami mohon Ibu Novi untuk mereview, dan barangkali nanti ada beberapa catatan yang perlu kami perbaiki ya, sehingga sebelum borang ini disubmit, kelengkapan syarat-syarat lainnya itu sudah terpenuhi semuanya. Nah, namun demikian karena ini memang istilahnya penambahan prodi ya, tentu ya mekanisme ya atau prosesnya itu berbeda ya, karena memang Bu Novi ini belum lama bahwa IAIN Pekalongan itu sudah beralih status, bertransformasi secara kelembagaan ke UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, tentu sebagai sebuah lembaga baru ya, kita harus banyak berbenah ya, salah satunya adalah mengembangkan kelembagaan. Namun demikian, kemarin kami rapat dengan pimpinan, dengan Pak Rektor, Warik 1, Warik 2, Warik 3, dan beberapa dekan terkait dengan penamaan prodi ini ya. Karena kesannya itu kalau tadris itu ya berarti memang ke Kementerian Agama ya. Kemarin ada beberapa wacana ya, kenapa tidak pengajuan prodi IPA saja gitu, sains murni gitu ya. Nah, sains murni ya, karena tadi untuk mengantisipasi nanti ketika fakultas saintek ya biasanya ya, sains dan teknologi itu dikembangkan gitu. Nah, khawatirnya tadris IPA, tadris matematika, tadris bahasa Indonesia itu sudah dianggap sebagai prodi murni, sehingga itu akan menghambat untuk pengembangan fakultas saintek. Jadi ada beberapa yang barangkali nanti kami butuhkan ya terkait informasi itu, Bu Novi. Bahkan kemarin ada wacana ketika misalnya tadris matematika ini kan sudah ada ya, jadi besar kemungkinan ya atau kecil kemungkinan UIN bisa mengembangkan prodi matematika murni itu, karena sudah ada tadris matematika. Ya memang tadris itu istilahnya ya masuk kemana-mana ya, ada tadris bahasa Indonesia, tadris bahasa Inggris, tadris IPA, nanti apalagi tadris Pancasila ada nggak? Nggak ada ya tadris. Ya tadris itu sebenarnya hanya terminologi atau term dalam klausul pendirian prodi di Kementerian Agama. Oleh karena itu nanti mohon masukannya Bu Novi, sebaiknya seperti apa, baik dari sisi regulasi maupun implementasi
apa akademiknya. Tetapi tadi saya berdiskusi gimana kalau misalnya kita rubah saja ke prodi murni saja IPA. Nah, ada beberapa teman ya kita sulit karena SDM kita ini sebagian besar pendidikan IPA bukan IPA murni. Gitu. Saya tidak tahu kalau kurikulum IPA murni itu nanti apa saja. Ada biologi mungkin ya, ada biologi murni gitu ya, ada apa lagi? Yang jelas saya tidak tahu, yang saya jawab bahasa Arab ya, jadi nggak tahu persis ini, mohon maaf. Tetapi yang jelas di sini alhamdulillah tim kami ini adalah semuanya jurusan pendidikan IPA. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada semuanya, Bu WD2, Bu Pak Wadi 3, dan juga Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Saya mendapatkan informasi waktunya itu singkat sekali ya. Bu Novi ini sampai jam berapa? Jam 2 siang atau jam berapa? Jam 10 ya Mbak Putri ya. Oleh karena itu mari kita manfaatkan hanya sejam setengah. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila ada tindak tutur yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Wakil Dekan 1. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Acara berikutnya yaitu bedah borang yang akan dipandu oleh narasumber kita. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Narasumber kita adalah Ibu Novi Ratna Dewi SSI MPD. Beliau lahir di Wonosobo 10 November 1983 dan sekarang beliau menjabat sebagai Kaprodi Pendidikan IPA di UNES, Bu. Kalau saya melihat CV beliau ini sampai 16 halaman. Karya beliau sangat banyak, penelitian dan pengabdiannya juga sangat banyak. Ada juga beliau ini menjadi penyunting artikel di jurnal yang terindeks Scopus Q2. Ada 2 jurnal bahkan ini. Kemudian ada di jurnal internasional lain dan jurnal nasional juga. Ya, langsung saja kami persilahkan kepada Ibu narasumber untuk membedah borang Tadris IPA. Pada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Mutmainah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mengaturkan salam hormat kepada Bapak Dekan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik atau Wakil Dekan 1 dan juga mengaturkan salam hormat juga kepada Bapak Ibu Wakil Dekan di FTIK UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid dan juga saya mengaturkan salam dan terima kasih saya kepada para panitia dan juga tim task force untuk pengajuan program studi baru di mana yang dalam hal ini akan dinamakan Tadris IPA. Syukur alhamdulillah pagi hari ini saya bisa menyapa untuk Bapak Ibu dosen di UIN Gusdur. Nggak apa-apa nggih, saya UIN Gusdur begitu nggih memang nggih. UIN Gusdur. Jadi memang senang sekali. Saya pikir tadinya luring karena memang saya ada kegiatan di Pekalongan, bahkan baru tadi malam pulang sekitar pukul berapa ya, 8:30 pulang dari Pekalongan dan ternyata kegiatannya daring. Tidak apa-apa. Alhamdulillah juga kita masih bisa diberi kesehatan, jadi masih bisa bersapa meskipun melalui Zoom meeting ini. Mohon maaf terkait dengan CV itu memang saya asal ngirim saja CV penelitian ya sudah saya kirim saja daripada ngedit-ngedit kelamaan. Ternyata saya juga tidak sadar kalau sampai 16 halaman. Tidak apa-apalah. Bapak Wakil Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan mohon izin untuk saya sedikit sharing terkait dengan borang program pengajuan prodi baru. Jujur saya baru baca tadi malam, tadi pagi malah, tapi beberapa hal ini sudah saya komentari. Mohon maaf kalau nanti komentarnya agak banyak, gitu nggih. Sebelumnya saya ingin memaparkan beberapa materi dulu. Sedikit saja karena memang saya yakin Bapak Ibu tim task force itu sudah membaca terkait dengan panduan penyusunan borang pengajuan program studi baru. Ini tadi saya tanya Mbak Putri, ini memang pesertanya sedikit, ternyata ada di ruangan. Begitu saya pikir cuma 5 orang, ini kemana? Saya tadi masuk kok belum ada orang juga, apa saya salah jam? Itu. Baik, izin share screen terkait dengan beberapa hal materi usulan prodi baru. Di situ ada berapa Mbak Putri pesertanya?
Oke. Ada 15, Bu. Oh, nggih, siap. Sebetulnya ini lebih ke sharing saja, nanti kita diskusi terkait dengan borang yang sudah disusun oleh teman-teman dari Tadris IPA. Begitu. Tapi sedikit untuk mengingatkan bahwa ada hal-hal yang memang harus dipenuhi dalam setiap komponen atau setiap poinnya. Gitu. Nah, untuk borang itu hanya ada 3 poin. Yang pertama kurikulum, kemudian SDM, dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Untuk kriteria 1, ini terkait dengan kurikulum. Ini yang harus ada dan harus ditekankan adalah keunikan atau keunggulan program studi. Jadi nanti teman-teman ini bisa menambahkan terkait bedanya program studi yang akan diusulkan dengan program studi yang sudah ada itu mana, yang unik itu di mananya. Nah, kalau misalnya bisa menonjolkan keunikannya, oh ini beda dibandingkan dengan program studi yang ada atau program studi sejenis yang ada, maka besar kemungkinan itu akan diloloskan. Karena kalau misalnya tidak ada keunikan atau keunggulan, buat apa membuka program studi baru kalau sudah ada begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan profil lulusan. Nah, ini juga nantinya harus dicermati juga oleh teman-teman task force bahwa nantinya profil lulusan itu akan dibuat seperti apa gitu. Kemudian capaian pembelajaran dan yang tidak kalah penting adalah struktur kurikulum. Di mana di dalam struktur kurikulum ini terdapat daftar mata kuliah yang mendukung tercapainya capaian pembelajaran. Kemudian juga ada keberadaan 4 mata kuliah wajib. Kalau ini berarti yang diusulkan S1 berarti program sarjana. Kemudian urutan mata kuliah sesuai dengan logika keilmuan. Tadi pagi saya melihat bahwa mungkin nanti apakah ini masukannya akan diakomodir atau tidak, nanti tergantung dari teman-teman task force. Jadi saya melihat ada pengembangan perangkat pembelajaran IPA, itu ada di semester 2. Tapi evaluasi pembelajaran itu ada di semester 5 kalau tidak salah. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita mau mengembangkan perangkat, peserta didik mahasiswa kita diminta untuk mengembangkan perangkat, harusnya mahasiswa itu sudah dibekali dengan pengetahuan terkait TPACK, terkait dengan teknologi pembelajaran, supaya bisa merancang pembelajaran yang baik dengan memanfaatkan atau mengimplementasikan TPACK-nya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian beban SKS per semester sesuai SNDikti. Jujur saya betul-betul menyoroti terkait dengan kurikulum yang dibuat oleh teman-teman dari Tadris, bahwa beban SKS-nya per semester ini semester 1 23 dan seterusnya. Bahkan di semester 7 dan 8 itu tidak ada SKS. Semester 7 itu hanya skripsi. Semester 8 tidak ada SKS. Ini nanti mungkin bisa konfirmasi lebih lanjut dalam diskusi. Dan juga beban dosen sesuai dengan kompetensi dan peraturan. Ini juga karena yang diajukan 5 dosen, ini sebaiknya nanti dicek kembali terkait juga dengan background keilmuannya. Kemudian nanti juga harus melampirkan minimal 10 RPS yang menjadi RPS unggulan atau dari mata kuliah yang memang menjadi penciri. Nah, ini tadi pagi saya cek belum ada 10, bahkan formatnya itu agak berbeda antara RPS yang satu dengan RPS yang lain. Nanti mungkin perlu disepakati supaya tampilannya, layoutnya itu bisa lebih konsisten gitu, karena bagaimanapun juga para reviewer itu pertama kali dilihat itu layout. Kalau layoutnya itu sudah menarik, pasti akan membuat nyaman begitu. Kemudian rancangan fasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini juga nanti kita perlu banyak diskusi. MBKM ini mahasiswa mau
dibolehkan mulai semester berapa? Apakah mau mulai semester 5 atau semester 6? Nah, distribusi mata kuliahnya ini juga harus disesuaikan begitu supaya mahasiswa yang nantinya akan mengikuti MPKM tidak akan ketinggalan mata kuliah yang menjadi mata kuliah dasar begitu. Kemudian ini terkait dengan kurikulum, saya yakin Bapak Ibu tim task force dan Bapak Ibu yang lain sudah sangat familiar dengan acuan dari ketika kita menyusun kurikulum. Nah, untuk Tadris IPA jelas ini mengacunya pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 terkait dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Tapi sebetulnya kita bisa juga menambahkan terkait dengan kesepakatan CP dari asosiasi. Nah, kalau Tadris IPA itu sudah ada asosiasinya, yaitu Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia atau PPII. Di dalam PPII itu sudah menyusun terkait dengan CP. Dan mungkin itu nanti bisa dijadikan pandangan, dikolaborasikan dengan Permen nomor 3 dan juga terkait dengan Perpres nomor 8 tentang KKNI. Dan nanti Bapak Ibu juga harus hati-hati, jangan sampai salah menyebut bahwa oh ini kurikulumnya berbasis kompetensi atau kurikulum berbasis KKNI. Kemudian dalam menyusun profil dan profesi, profil prodi, ini sebaiknya diperoleh dari hasil survei lulusan. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah, saya yakin sudah survei terkait dengan sebetulnya yang dibutuhkan itu lulusan dari Tadris IPA itu nanti akan menjadi apa begitu. Kemudian rumusan LO, Learning Outcomes atau capaian pembelajaran juga harus disesuaikan dengan level 6 dari KKNI. Dan ini juga jelas harus dimuati 4 aspek, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ini saya juga sudah melihat keempat aspek ini sudah ada di dalam kurikulum yang disusun oleh teman-teman task force dari Tadris IPA. Hanya memang mungkin masih banyak sekali, apakah memang akan dibuat sebanyak itu atau akan diringkas. Karena yang sekarang itu akreditasinya itu mengarahnya ke akreditasi internasional. Jadi kurikulumnya itu sudah memang berbasis OB, Outcome Based Education. Tapi nanti ini kesepakatan saja, teman-teman Tadris itu akan tetap menggunakan CP yang begitu banyak atau akan diringkas. Nah, ini contoh keunikan atau keunggulan prodi dalam menampilkan di Borang. Jadi teman-teman Tadris itu teman-teman task force itu sudah menampilkan keunikannya, tetapi belum dibuat dalam bentuk perbandingan. Padahal di Borangnya itu diminta dibandingkan dengan minimal 3 program studi yang sejenis. Saya melihat itu membandingkannya dengan UPS, Pendidikan IPA UPS, Universitas Pancasakti Tegal, Universitas Negeri Semarang, kemudian yang satunya saya lupa tadi mana begitu. Jadi sebaiknya ini dibandingkan dalam bentuk tabel. Komponen keunggulannya, keilmuan, bandingkan dengan ketiga program studi yang sudah ada. Kemudian yang menjadi unggulan dari Tadris IPA, kalau di sini unggulannya yang akan diajukan adalah Prodi Nurse Bengkulu. Sehingga membandingkan dengan prodi yang sudah ada, ini bahkan dari luar negeri yang sudah ada seperti apa, kemudian yang di Bengkulu bedanya itu di mana, unggulnya itu di bagian mana, sehingga akan terlihat perbedaannya. Kemudian dari segi profil lulusan juga sama, nanti dibandingkan, kemudian dipilih prodi Tadris IPA itu akan mengambil yang seperti apa. Nah ini juga nanti untuk menyajikan profil lulusannya juga sebaiknya disertai dengan deskripsi singkat dan tidak mengulang masing-masing deskripsi. Karena saya membacanya itu agak dejavu
meskipun profilnya berbeda, ada 4 profil kalau tidak salah, tapi ada beberapa kalimat yang diulang sehingga seakan-akan itu déjà vu, sama mengulang. Kemudian ini contoh profil lulusan. Profil lulusan itu adalah merupakan jawaban terhadap pertanyaan. Program studi akan menghasilkan lulusan seperti apa? Peran apa yang nantinya dapat dilakukan oleh lulusan di dalam masyarakat? Outcomes-nya itu seperti apa? Misal, kalau ini contoh profil kedokteran, ini contoh profil ilmu tanah. Nah, di Tadris IPA, itu yang pasti ada, itu adalah profil pendidik. Kemudian nanti ada profil apa lagi? Saya bacanya itu ada asisten peneliti. Kemudian ada juga saya bacanya itu pengembang bahan ajar. Ada juga satunya itu apa ya, saya lupa. Laboratorium IPA, kalau tidak salah, tentang laboratorium. Nanti kita diskusi lagi terkait dengan profil ini. Sebaiknya profil ini memang yang tanpa lulusan itu mengambil kepakaran sudah bisa langsung bekerja. Kita tidak bisa mengklaim profil sebagai guru IPA karena untuk saat ini menjadi guru IPA itu tidak bisa lulus prodi Tadris IPA langsung menjadi guru IPA itu tidak bisa, harus melalui PPG dulu. Jadi kita tidak merancang sebagai guru, tapi pendidik itu bisa. Pendidik itu kan tidak hanya sebagai guru IPA saja, tapi bisa juga mengajar di bimbingan belajar atau juga di tempat yang lain. Kemudian kita juga tidak bisa mencantumkan profil Tadris IPA sebagai peneliti karena peneliti itu harus memiliki sertifikasi tersendiri dan biasanya itu di apa ya, saya lupa. Aduh. Itu ada sertifikasinya sendiri. Nah, ini nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ini contoh pilihan profil yang benar. Komunikator, pengelola proyek manajer, peneliti. Peneliti ini jelas kalau misalnya program studinya itu memang yang membekali lulus itu bisa langsung menjadi peneliti. Kita tidak bisa mencantumkan profil itu anggota DPR meskipun lulusan kita bisa menjadi anggota DPR. Pengalaman prodi pendidikan IPA UNES bahkan mahasiswanya belum lulus pun sudah menjadi anggota DPRD. Tapi kita tidak mencantumkan profilnya menjadi anggota DPR atau DPRD. Kemudian ini kriteria 2, yaitu terkait dengan jumlah dosen. Untuk penambahan prodi, minimal harus ada 5 calon dosen tetap. Dengan komposisi minimal 3 orang calon dosen tetap dari prodi yang akan diajukan. Kemudian 2 orang bisa berasal dari dosen dari perguruan tinggi lain. Sebetulnya tidak harus baru dosen yang dijadikan dosen tetap, bisa juga diambilkan dari dosen yang ada, yang sudah ada, misalnya dari Tadris Fisika, Tadris Biologi, itu juga bisa. Tapi Bapak Ibu juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan lain berlaku disesuaikan dengan prodinya, khususnya untuk program profesi. Dan juga beban atau rasio dosennya. Jangan sampai ketika dosen dari Tadris Fisika diambil untuk dimasukkan ke Tadris IPA, nanti di Tadris Fisika rasionya menjadi besar. Kemudian persyaratan administratif dosen tetap, ini saya yakin Bapak Ibu sudah membacanya di panduan penyusunan borang. Jelas harus ada surat kesediaan pengusulan dosen tetap dengan pimpinan perguruan tinggi penyusul.
atau surat keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap PNS. Karena kan UIN sudah negeri ya, jadi saya bacakannya yang di negeri saja. Juga harus juga surat keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap dengan perjanjian kerja. Misalnya ada yang dosen tetap non-PNS. Kemudian linearitas bidang ilmu dosen juga harus diperhatikan. Ini harus disesuaikan dengan SE Dirjen Dikti nomor tahun 2014. Linearitas bidang ilmu dosen ini akan memberikan makna bahwa disiplin ilmu yang dimiliki oleh dosen yang akan berkarya pada sebuah program studi ini memiliki kontribusi pada pengembangan iptek dan juga ketercapaian pembelajaran utama lulusan di prodi tempat berkarya. Ini contoh linearitasnya. Kalau misalnya prodi ilmu komputer ya S1-nya ilmu komputer, S2-nya ilmu komputer. Karena ini pengusulan prodi baru, minimal lulusannya harus magister. Yang tidak boleh, kalau komputer, S1 pendidikan komputer, S2-nya ilmu komputer, itu tidak boleh. Tapi kalau pendidikan IPA, S1-nya pendidikan IPA, S2-nya pendidikan IPA, atau pendidikan sains, itu tetap boleh. Kemudian juga S1-nya sains murni, S2-nya pendidikan IPA itu juga boleh. Kemudian ini persyaratan usia, saya yakin sudah memenuhi karena saya melihatnya yang diajukan masih muda-muda. Kemudian ini, yang harus dipahami bahwa program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis bidang akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Jadi, menurut pasal 1 ayat 9 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, program studi bukan unit yang mengelola sumber daya. Yang mengelola sumber daya dapat dilakukan oleh jurusan atau departemen atau fakultas atau perguruan tinggi yang diberi nama unit pengelola program studi. Oleh karena itu di Burang statutanya itu pakainya menggunakan UPPS. Nah, UPPS ini boleh mengelola lebih dari satu program studi. Ini contoh UPPS. Ini bukan di Kemenak nih. Kalau di Kemenak ya Dekan FTIK sebetulnya hampir sama. Dekan FTIK membawahi wakil dekan dan seterusnya. Kemudian ini nanti di kriteria 3 terkait UPPS, unit pengelola program studi. Ada organisasi dan tata kerja UPPS. Bagian ini sudah dibuat oleh teman-teman task force dan sudah baik. Nanti kita tinggal diskusi saja. Dan nanti mohon dicermati kembali bahwa bagian yang ada di kotak ini harus ada dalam burangnya. Tapi bukan copy paste ini. Nanti ini harus di-delete. Tidak kotak ini kemudian ada lagi, kemudian ada isinya, itu tidak. Ini yang ada di panduan, ini di-delete saja. Nanti disuratkan dalam burang. Ini juga sama. Tidak diisi, tidak ditulis copy paste seperti itu. Bagian ini berisi, itu tidak. Ini juga sama. Sistem penjaminan mutu ini harus disuratkan. Minimal ada 5 aspek. Minimal misalnya 1, dokumen legal pembentukan unsur pelaksanaan penjaminan mutu. Baru dijelaskan dokumennya itu berupa apa saja. Kemudian 2, ketersediaan dokumen mutu dan seterusnya. Dijelaskan di bawahnya. Dokumennya berupa apa saja. Sampai dengan kalau perlu dan sebaiknya ada
bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Saya yakin sudah ada pelaksanaan penjaminan mutu. Nah, ini dituliskan. Buktinya apa? Oh, sudah ada pelaksanaan penjaminan mutu. Kemudian bagaimana efektivitasnya? Sudah ada umpan baliknya. Seperti apa? Dan seterusnya. Kemudian ini contoh organisasi mutunya. Ini contoh saja, misalnya ketersediaan dan kelengkapan dokumen mutu. Yang dimiliki apa saja dituliskan. Dapat juga dalam bentuk tabel juga boleh. Kemudian sarana dan prasarana. Ini juga saya sudah melihat, sudah lengkap sekali, bahkan menuliskan ruang kelasnya itu ada berapa ya? Banyak sekali ruang kelasnya. Dan nanti kita diskusikan apakah ruang kelas sebanyak itu semuanya dipakai oleh tadris IPA atau hanya beberapa saja yang dipakai oleh tadris IPA. Kemudian lahan wajib ini juga sudah ada. Nah, ini catatan tambahan untuk yang ada di Burang yang sudah disusun oleh teman-teman task force. Untuk di bagian kurikulum, ini overview-nya saja, garis besarnya saja, tapi nanti detail-detailnya sudah saya masukkan komen-komennya di burangnya. Nanti sebentar lagi setelah ini saya kirimkan. Untuk kurikulum, perlu penyempurnaan dalam posisi keilmuan prodi dibandingkan dengan prodi jenis yang lain. Kalau bisa, sajikan dalam bentuk tabel seperti yang tadi. Keunggulannya itu di mana? Gitu. Kemudian untuk profil lulusan, ini juga perlu disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian sajikan deskripsi dari setiap profil. Sudah ada profil lulusan, tapi memang belum dalam bentuk tabel. Tapi kalau memang mau dibuat tidak tabel pun tidak apa-apa. Sebaiknya tabel itu akan lebih terlihat. Misalnya profil yang pertama, pendidik, deskripsinya apa. Profil kedua, asisten peneliti, deskripsinya apa sebelahnya. Kemudian untuk dosen, mohon pastikan untuk rasio dosen dan mahasiswa di prodi yang lama, misalkan prodi dosennya itu pindahan, itu tetap pada rasio yang baik. Tidak melebihi yang disyaratkan. Ini yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai dosennya dipindah ke tadris IPA, di prodi yang ditinggalkan itu rasionya jadi melonjak. Kemudian linearitas pendidikan dan linearitas dosen juga dicantumkan dengan jelas. Kemudian untuk UPPS, ini harus ada bagan struktur organisasi UPPS dan diperjelas. Sudah ada, tapi tulisannya kecil-kecil sekali. Bahkan saya sampai zoom-zoom berkali-kali. Kemudian siklus penjaminan mutunya harus ada bagan posisi gugus penjaminan mutu di UPPS. Kemudian bukti implementasi siklus SPMI di UPPS. Ini sebaiknya ada. Uraikan juga siklus AMI-nya dan monef rutin yang dilakukan. Saya yakin di UPPS itu sudah ada AMI, audit mutu internal. Sebaiknya disampaikan di situ supaya nantinya ada gambaran. Oh, nanti berarti tadris IPA pun akan mendapatkan audit mutu dengan siklus yang hampir sama gitu. Kemudian tata tulis, perlu dicek ulang terkait dengan layoutnya, konsistensi terutama. Penyebutan program studi tadris IPA. FTIK UIN Gusdur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Apakah akan disebut panjang seperti itu atau akan disingkat? Program studinya akan menjadi prodi atau PS. Itu harus konsisten sampai dengan bawah. Begitu. Bahkan misalnya pun Bapak Ibu tim task force tetap akan menyebut panjang saja Bu supaya lebih lengkap. Tapi harus konsisten juga program studi. P-nya besar, S-nya besar, tidak
di atas P-nya besar, S-nya besar, di tengah-tengah P-nya besar, S-nya kecil, nanti muncul lagi P-nya besar, S-nya besar, dan seterusnya. Penamaan tabel dan gambar. Banyak sekali tabel dan gambar yang tidak ada namanya, bahkan tidak ada paragraf pengantar dan paragraf yang merujuk tabel atau gambar tersebut. Nanti kita cek ulang lagi. Itu sekilas. Dan ini beberapa alasan kenapa usulnya belum memenuhi syarat. Biasanya ada juga berkas yang diterima dalam keadaan tidak lengkap dan atau korup, tidak terbaca sehingga tidak dapat diverifikasi. Ini mohon dipastikan ketika mengirim berkasnya lengkap termasuk lampiran-lampirannya dan jangan sampai korup filenya. Kemudian masih menggunakan format lama atau formatnya tidak sesuai dengan panduan. Ini terkait dengan layout. Itulah kenapa layout itu sangat penting. Jadi asesor itu akan melihat layoutnya sudah benar belum. Kalau belum dan tidak sesuai, tidak akan dibaca selanjutnya. Jadi format itu harus betul-betul sesuai dengan panduan. Bahkan penamaan pun harus sesuai dengan panduan. Kalau perlu font dan style dari huruf yang akan dipakai pun harus sesuai dengan panduan. Kemudian kurikulum, ini harus sesuai dengan SNDikti. Jangan sampai kurikulumnya itu tidak sesuai. SDM, ini yang utama. Jangan sampai tidak memenuhi minimum jumlah dan kualifikasinya. Karena ini akan menjadi sudden death pada evaluasi tahap pertama. Jumlah minimum tidak memenuhi, kualifikasi tidak memenuhi, langsung coret. Tidak dilanjutkan pada tahap berikutnya. Sarana dan prasarannya serta rancangan penjaminan mutu tidak memenuhi kriteria. Nah, ini sebaiknya dicek kriteria minimalnya seperti apa. Kriteria minimalnya seperti apa? Ya, yang ada di panduan. Di panduan itu harus dipenuhi, itu kriteria minimal. Kemudian tidak dilengkapi dengan data dukung atau lampiran yang diminta. Biasanya ada juga lampirannya waktu dibuat itu lengkap, tapi lupa. Tidak dilampirkan atau lampirannya itu dalam bentuk Google Drive. Lupa, permissionnya tidak di-free-kan, masih harus meminta izin untuk mengakses. Itu akan membuat asesor, apa sih ini, niat nggak toh? Lampirannya boleh dilihat atau tidak toh? Nah, itu jangan sampai ketika kita melampirkan link Google Drive, filenya masih di restrict atau masih dikunci. Jangan sampai. Ini contoh scan yang tidak terbaca. Misalkan nanti Bapak Ibu filenya dikirim dalam bentuk PDF. Kan ada batas maksimal besarnya itu berapa MB. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu mengkompresnya itu menjadi yang sangat kecil sehingga ketika terbaca, ketika dikirim lolos, tapi ketika dibuka gambar tidak terbaca, scanan tidak terbaca. Nah, itu harus diantisipasi. Nanti dicek lagi setelah dikompres Bapak Ibu buka. Terbaca atau tidak. Kalau tidak terbaca sebaiknya diganti. Gitu. Ini sekilas dari yang saya baca, kemudian saya kirimkan file yang sudah saya ini nggih melalui Bu Putri nggih. Nggih, Bu. Filenya sudah saya beri komentar, tidak banyak karena memang sudah baik. Nanti bisa dicek lagi saja. Dan bisa dikonfirmasi ke saya mana yang akan kita diskusikan. Itu karena saya dapatnya juga baru tadi sore, kalau tidak malah tadi malam. Jadi saya
mereviewnya juga tadi malam. Jadi ini baru saya kirimkan. Mungkin bisa di-share ke teman-teman task force supaya kita bisa diskusi terkait dengan apa yang sudah saya beri masukan gitu. Kita diskusi saja. Sudah terkirimkah Bu Putri, Mbak Putri? Ya. Bisa di-share, kemudian yang mau ditanyakan itu yang bagian mana. Atau saya ini kan juga tidak apa-apa, saya share screen di sini, beberapa memang saya komentari, tidak banyak. Tapi semoga nanti bisa menjadi memberi masukan. Mana ya? Oh, ini. Apakah tampak? Tampak, Ibu. Komennya terlihat ya, terlihat. Nanti bisa melihat langsung ya di ini file yang saya kirim. Kita buka dari identitas pengusul. Ini sebaiknya nanti dirapikan lagi. Saya yakin ini belum dirapikan. Nanti kalau akan dikirim pasti dirapikan. Cuma memang ini terlihat tidak rapi. Kemudian ini juga belum diisi kopnya. Jangan sampai lupa kopnya harus diisi nomornya. Kemudian ini tanda titik dalam kotak. Ini sebaiknya di-delete saja. Kemudian di bagian kurikulum, nah ini yang saya maksud. Ini kan ada di pedoman, di panduan. Sebaiknya ini di-delete saja, tidak usah. Langsung kurikulum 1.1 keunikan atau keunggulan prodi. Ini juga tidak usah. Yang ini, delete saja. Langsung tampilkan apa? Ini banyak ya. Ini harus dikonsistenkan. Ini kan muncul pertama, program studi tadris IPA. Nah, ini apakah nantinya akan dituliskan program studi tadris IPA atau akan disingkat? Misalnya ini akan disingkat menjadi prodi. Nanti selanjutnya penamaannya prodi tadris IPA, prodi tadris IPA. S1 sebetulnya. Prodi tadris IPA S1. Nah, ini atau mau disingkat PS juga boleh, PS tadris IPA. Nanti silakan disesuaikan dan sampai akhir itu menyebutnya ya sudah PS tadris IPA atau prodi tadris IPA gitu. Tapi di sini harus ada dulu supaya tidak tiba-tiba muncul PS atau prodi. Ini termasuk huruf kapitalnya, kemudian yang di-delete mana? Oh ini, yang kami usulkan memiliki keunggulan dan keunikan yang khas. Keunggulan dan keunikan itu sudah khas. Unik itu sudah khas, jadi sebaiknya tidak usah didobeli dengan yang khas. Gitu. Aspek, misalnya keilmuan, capaian pembelajarannya, kemudian kurikulumnya, ini sebaiknya dibuat tabel supaya terlihat yang dibandingkan mana. Kemudian ini keunggulannya. Ini kan dibandingkan dengan 3 prodi sejenis nih. Tadi saya lihat itu UNES, UPS, sama satunya mana ini? Kudus, IAIN Kudus. Nanti silakan dibandingkan. Seperti contoh tadi, kurikulumnya, UPS seperti apa, UNES seperti apa, IAIN Kudus seperti apa, kemudian yang menjadi kekhasan dari tadris IPA, UIN Gus Dur seperti apa. Ini. Kemudian
Kalau istilah asing itu sebaiknya miring, cetak miring. Semuanya nanti dicek kembali. Kemudian, nah ini kurikulum. Ini Asosiasi Pendidik IPA Indonesia. Yang betul Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia, nggih. Nanti bisa dicek lagi. Dalam kurung PPII, nanti sampai bawah disingkat PPII juga tidak apa-apa. Jadi bukan asosiasi tapi Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia. Sebetulnya ada, tapi nanti kalau misalnya membutuhkan CPL dari PPII, nanti saya carikan. Kemudian profil lulusan, nah ini juga, ini tidak usah delete saja langsung. Profil lulusan, misalnya Prodi Tadris IPA atau PS Tadris IPA. Hah? Ini IAIN Pekalongan atau UIN Gus Dur ini. Nanti dikonsistenkan ya. Kemudian, nah ini pendidik atau praktisi pendidikan. Menurut saya ini dua hal yang berbeda. Pendidik sendiri, praktisi pendidikan sendiri. Nanti silakan kita diskusi atau tim task force diskusikan lagi apakah memang mau dijadikan satu atau satu saja dipisah. Karena memang itu dua hal yang berbeda. Pendidik itu sendiri, praktisi pendidikan itu sendiri. Ada definisinya sendiri. Kemudian ini, apakah pendidik itu hanya sebatas MTS saja? Karena saat ini lulusan dari Prodi Pendidikan IPA itu bisa mengajar di SMK, bisa juga mengajar di bimbel. Jadi sebaiknya tidak dibatasi untuk SMP atau MTS saja. Ini yang saya merasa dejavu mengulang. Penguasaan pengetahuan ini hampir di semua deskripsi dari profil itu ada. Muncul di sini. Muncul di sini. Bahkan bawahnya juga ada mampu melakukan tugas. Ini muncul lagi. Ini muncul lagi. Jadi berasa dejavu begitu. Kemudian ini yang apa ini? Lulusan memiliki kemampuan sebagai seniman. Nah ini sebaiknya langsung saja deskripsinya langsung misalnya. Oh ini mana tuh? Ah ini, yang ini. Yang asisten peneliti misalnya. Lulusan Prodi Tadris IPA memiliki kemampuan sebagai asisten peneliti dalam bidang pendidikan IPA dan mempublikasikan hasil dalam volume ilmiah serta penerbitan berkala misalnya. Jadi langsung deskripsinya, tidak tambah-tambah yang lain. Gitu. Kemudian ini pengembangan bahan ajar. Ini saya profil yang ini jujur saya kurang yakin apakah memang mau dibuat profil seperti ini, apakah nantinya itu lulusannya akan bekerja di mana? Itu saya kok kurang sreg dengan pengembang bahan ajar. Gitu. Tapi nanti kalau memang dari teman-teman task force itu yakin, enggak, saya memang seperti itu, memang nanti profilnya itu pengembangan bahan ajar, ya monggo. Yang penting profil ini didukung dengan CPL dan mata kuliah. Profil ini didukung, di breakdown didukung oleh CPL mana saja, mata kuliah mana saja yang mendasari atau membekali mahasiswanya nantinya akan memiliki profil ini. Minimal berarti harus ada mata kuliah pengembangan bahan ajar. Harus ada mata kuliah yang berkaitan dengan mahasiswa itu diajarkan untuk mengembangkan bahan ajar dan tidak hanya satu mata kuliah. Kemudian pengelolaan laboratorium IPA. Nah, ini sudah spesifik, sangat spesifik bahkan.
Ya tidak apa-apa kalau memang maunya itu. Nanti mahasiswanya itu lulus bisa jadi pengelola lab langsung tanpa harus mengambil sertifikasi pengelola lab. Tidak apa-apa gitu. Atau bisa juga dibuat pengelola sumber daya pendidikan. Kalau pengelola sumber daya pendidikan itu kan bisa pengelola kelas, pengelola lab, pengelola sekolah, bahkan pengelola lembaga pendidikan juga bisa. Misalnya nantinya lulus jadi owner bimbel, itu kan pengelola lembaga pendidikan gitu. Nanti silakan didiskusikan lagi apakah tetap mau pengelola lab atau pengelola sumber daya. Yang ini yang saya itu memang masih agak berat begitu. Ini memang betul pengembang bahan ajar atau apa gitu. Kemudian CP ini juga sama, ini delete saja. Karena ini ada di panduan, kalau mau diinkludkan tuliskan di sini. Rumusan capaian pembelajaran program studi atau prodi tadris IPA sudah sesuai atau disusun sesuai dengan profil lulusan yang merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SN Dikti berapa, level 6 KKNI. Jadi dituliskan di sini bukan copy paste dari pedoman. Kalau bisa diparafrase itu lebih baik. Kemudian ini apa ini? Oh ini konsisten. Prodi Tadris IPA atau PS Tadris IPA atau ditulis lengkap. Itu silakan saudara nanti konsisten. Kemudian apa ini? Rumusan capaian pembelajaran. Ini contoh sih tadi. Jadi tidak yang copy paste seperti ini untuk mengantarkan di sini mungkin bisa dituliskan rumusan capaian pembelajaran prodi Tadris IPA itu sesuai dengan profil lulusan merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SN Dikti, sebutkan SN Diktinya level 6 KKNI dan relevansinya dengan keunggulan atau keunikan prodi serta berdasarkan. Dan ini tambahkan CP-nya. Tadi kan saudara di atas sudah menyebutkan terkait menyebut PPII, tuliskan juga dalam merumuskan CP juga berdasarkan hasil musyawarah asosiasi, yaitu Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia. Di sini Bapak Ibu belum mencantumkan itu, padahal posisi asosiasi dalam pengajuan prodi itu cukup signifikan, cukup penting. Itu artinya bahwa oh prodi ini sudah sesuai dengan asosiasi gitu. Kemudian ada lagi ini FGD. FGD tuliskan dulu kepanjangannya baru disingkat, menyelenggarakan fokus group discussion misalnya cetak miring dalam kurung FGD. Setelah itu baru FGD dan seterusnya. Demikian juga untuk singkatan yang lain MGMP, IPA. Ini sebaiknya sudah ada dulu MGMP itu apa. Kemudian ini apa tuh? Oh ini stakeholder, ini miring atau tidak. Istilah asing atau bukan. Kalau istilah asing sebaiknya miring. Kemudian ini tabel, contoh penyusunan. Ini baru apakah ini memang draft kasar atau memang seperti apa, tapi nanti pastikan bahwa langsung diberi nama tabel misalnya 1.1, bukan contoh lagi, capaian pembelajaran prodi Tadris IPA. Langsung seperti itu. Sebaiknya sebelum menuliskan tabel ada paragraf pengantarnya. Dapat di capaian misalnya capaian pembelajaran prodi Tadris IPA yang sudah sesuai dengan bla 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 dapat dilihat pada tabel 1.1. Tidak usah diberi tambahan berikut ini, di bawah ini, di atas, tidak usah. Titik saja. Kemudian ini tabel 1.1.1, kemudian judul tabelnya. Gitu pula dengan
gambar. Nah, ini Bapak Ibu, CP-nya Bapak Ibu banyak sekali. Ini kalau digabung ada 50-an CP. Nanti CP-CP ini harus terakomodir dalam MK. CP, kemudian nanti bahan kajian, baru MK. Nah, CP-CP ini harus terakomodir dalam MK-MK yang Bapak Ibu susun di kurikulum. Gitu. Banyak sekali. Dulu Prodi Pendidikan IPA UNES CP-nya sampai 58. Akhirnya sekarang CP Prodi Pendidikan IPA UNES hanya tinggal 13. Itu. Kemudian ini saya komentarnya seperti ini. CPL-nya banyak sekali. Tapi saya melihat belum ada yang menyuratkan terkait dengan implementasi TPACK dan juga teknologinya. Sebaiknya ada dituliskan di situ terkait dengan TPACK dan juga teknologi. CP yang ada mahasiswanya itu menguasai berbagai macam bentuk teknologi. Gitu. Ini belum terlihat secara tersurat. Sudah ada teknologi tapi hanya sekilas saja. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini masih umum sekali. Kemudian terkait dengan ini. Nah, ini. Struktur kurikulum, beri paragraf pengantarnya. Kemudian susunan daftar mata kuliah berdasarkan urutan MK. Bukan per ya. Setiap semester dapat dilihat atau disajikan pada tabel 1.2.1 dan 1.2. Tidak usah berikut ini. Kemudian ini ada judulnya, judul tabelnya. Kemudian ini juga dibuat landscape sebaiknya sesuai dengan panduannya. Ini yang saya komentari. Apakah tidak terlalu dini memberikan mata kuliah pengembangan kurikulum IPA di semester 1? Harusnya kalau mata kuliah pengembangan kurikulum IPA, luarannya adalah mahasiswa mampu menyusun atau memodifikasi kurikulum IPA yang disesuaikan dengan, misalnya kalau Bapak Ibu tadris IPA-nya etnoscience ya, disesuaikan dengan keunggulan dari tadris IPA-nya. Demikian juga terkait dengan perencanaan pembelajaran IPA. Ini luarannya adalah mahasiswa mampu menyusun perencanaan pembelajaran di level SMP. RPP lah. Kalau sekarang sudah berjalan kurikulum merdeka berarti mahasiswa mampu menyusun modul ajar SMP. Nah, kalau di semester 2 mahasiswa belum mendapat terkait dengan model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik strategi pembelajaran, kemudian belum memahami terkait dengan pedagogical knowledge, karakteristik peserta didik, kemudian pengembangan pembelajarannya, tapi sudah diminta untuk menyusun, nanti bagaimana? Apakah tidak kesulitan? Tuh. Karena saya melihat evaluasi juga ada di bawah. Kemudian teknologi pendidikan ada di sini. Ini evaluasi pembelajaran di sini. STEM ada di sini. Padahal harapannya Bapak Ibu mengajarkan terkait dengan STEM adalah STEAM ya. Bapak Ibu mengajarkan terkait dengan STEAM adalah mahasiswanya mampu merancang pembelajaran yang mengimplementasikan atau mengintegrasikan atau menerapkan STEAM. Ya kan? Nah, kalau STEAM-nya di sini, mahasiswanya sudah merancangnya di sini, nanti bagaimana? Begitu. Pengembangan bahan ajar IPA di sini, kelas 3, semester 3. Padahal masih ada banyak hal yang harus dipelajari oleh peserta didik. Kemudian
komentarnya lagi ini. SKS minimal kan 144 memang ya. Bapak Ibu cek kembali. Apakah pembagian setiap semesternya itu sudah sesuai atau belum? Apakah sudah mengakomodir Merdeka Belajar atau belum? Saya cek itu semester 7 skripsi, semester 8 itu bahkan tidak ada mata kuliahnya. Semester 6 KKN dan PLP. Kemudian mata kuliah pilihan, Bapak Ibu cek. Bapak Ibu memberikan 1, 2. Ini ya mata kuliah pilihannya itu yang oren-oren ini. Betul, Bu Putri? Halo? MK pilihannya yang mana, Bu Putri? Suara saya hilang, tidak terdengar atau bagaimana? Bu Mutmainah? Terdengar Ibu, suara Ibu terdengar. Nggih. Sebentar, mungkin tim butuh waktu untuk menjawab. Oke. Untuk MK pilihannya itu ada berapa? Baik, nanti mungkin bisa diskusikan lagi ya. Nanti kita sambil melihat. Yang pasti adalah Bapak Ibu ketika menyiapkan mata kuliah pilihan itu minimal 2 kali dari mata kuliah pilihan yang nantinya wajib diambil oleh mahasiswa. Misal, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah pilihan sebanyak 10 SKS yang terbagi dalam 5 mata kuliah pilihan. Prodi wajib menyediakan berarti minimal 10 mata kuliah pilihan dengan total SKS 20. Nanti dicek kembali apakah sudah memenuhi yang seperti itu atau belum. Kemudian terkait dengan mata kuliahnya, nanti tolong disesuaikan juga, dicek kembali apakah sudah sesuai persentasenya mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah pengembangan prodinya, mata kuliah pilihannya. Nah, pastikan mata kuliah tersebut mendukung CPL dan profil prodi. Kemudian yang seperti ini di-delete saja. Ini nanti tidak usah ada dalam burang. Kemudian ini juga RPS. Tuliskan di sini daftar mata kuliah yang akan dilampirkan RPS-nya dan pastikan mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah penciri prodi. Dicek di bagian atas tadi sudah disebutkan. Mata kuliah penciri prodinya tadi saya melihatnya itu ada etnoscience, ada apa ya. Tapi saya bacanya mata kuliah penciri prodi itu malah dijadikan sebagai pilihan. Ini kompetensi utama. Mata kuliah pilihan, sains digital, proyek sains, English for Science Teacher. Nanti dicek lagi ya. Jadi pastikan mata kuliah penciri prodinya itu sebaiknya sebagai mata kuliah wajib, bukan mata kuliah pilihan. Kemudian di sini ditulis. Jadi ini sebaiknya tidak usah ditulis seperti ini. Ini kan ada di petunjuk borang. Petunjuk pengisian. Kalaupun mau mengisi, ini di parafrase. Misalnya, pada borang ini dilampirkan 10 RPS, rancangan pembelajaran semester dalam kurung RPS, yang merupakan RPS dari mata kuliah penciri prodi.
titik. Misalnya mata kuliah penciri prodinya itu dituliskan 10 itu apa. Kemudian RPS yang dilampirkan merupakan ini, tapi di parafrase, tidak seperti ini. Kemudian ini juga RPS terdapat dalam lampiran dan link berikut. Nanti disampaikan lampiran berapa. Gitu. Kemudian ini juga mohon nanti di-delete. Nah, rancangan fasilitasi MBKM-nya akan dibuat seperti apa? Nanti bisa dikaitkan juga dengan rancangan kurikulum Bapak Ibu. Semester berapa mahasiswa sudah mengikuti MBKM? Program MBKM apa saja? Dengan siapa saja kerjasama MBKM-nya nantinya? Kan UPPS sudah punya kerjasama. Nah, itu sampaikan saja. Gitu. Kaitkan juga sistem MBKM yang sudah dimiliki oleh universitas. Misalnya universitas sudah memiliki sistem MBKM. Ceritakan saja di situ bahwa nantinya misalnya mahasiswa yang akan mengikuti MBKM semuanya harus mendaftar dulu melalui sistem MBKM atau yang seterusnya. Jadi tidak hanya keputusan-keputusan rektor seperti ini, tapi Bapak Ibu atau rekan-rekan ceritakan bahwa nantinya kebijakan atau rancangan fasilitasi kebijakannya itu akan seperti apa, dijelaskan di situ. Begitu. Misalnya seperti ini ya tidak apa-apa. Dijelaskan, kemudian panduan selengkapnya terdapat dalam keputusan rektor. Nah, begitu. Kemudian kriteria dosen. Ini juga sama Bapak Ibu, ini copy paste dari panduan Borang. Nanti Bapak Ibu itu Borangnya akan dicek plagiasinya. Kalau copy paste nanti plagiasinya tinggi. Sebaiknya diparafrase, diringkas dan diparafrase saja. Jadi bisa dituliskan misalnya dengan merujuk ke tuliskan di situ panduannya. Tidak perlu dituliskan panjang sekali seperti ini. Bahkan ini isinya adalah bab kriteria dosen ini, Bapak Ibu ada berapa lembar ini? 3 lembar. Isinya hanya copy paste dari Borang. Harusnya Bapak Ibu jelaskan saja bahwa siapa saja. Nah, kriterianya seperti apa yang menjadi dosen. Nah, ini pastikan ini tidak terjadi dalam pemilihan dosen. Tetap di Prodi Tadris IPA. Kemudian ini nanti di-delete dari proposal. Jadi Bapak Ibu itu 42 lembar, itu sebetulnya kalau yang saya minta delete itu mungkin tidak ada 20 lembar kurangnya. Kemudian ini juga beri keterangan paragraf pengantar tabelnya. Kemudian judul tabelnya, penomoran tabelnya juga harus ada. Ini kan tidak ada. Nah, ini sudah. Kemudian ini tetap atau tidak tetap status dosen. Bapak Ibu sudah membaca petunjuknya bahwa pengisiannya adalah dituliskan seperti ini. Ketikan status dosen sebagai calon dosen tetap dalam kurung DT atau dosen tidak tetap DTT. Jadi tuliskan dosen tetap dalam kurung DT atau dosen tidak tetap DTT, bukan tetap seperti itu. Pastikan yang diminta oleh Borang di panduan itu terakomodir dalam Borang Bapak Ibu. Jadi tidak yang sesuai. Ini kan sama saja. Penulis tetap tidak tetap kan sama saja. Tapi bisa jadi asesornya
menginterpretasikan berbeda. Itu. Ini juga nanti di delete yang seperti ini. Tuliskan saja keterangan misalnya DT dosen tetap, itu juga boleh. Kemudian, nah ini di delete nanti dan pastikan lampirannya terpenuhi, scan-scannya ini terpenuhi dan terbaca. Scan fotokopi asli atau fotokopi yang dilegalisasi. Dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan nah ini. Scan dari fotokopi asli atau fotokopi yang dilegalisasi tidak akan dievaluasi. Pastikan Bapak Ibu scan-nya adalah dokumen aslinya dan terbaca. Serta nanti diborang ini tidak usah ditulis, delete. Kemudian unit pengelola, ini juga sama, silakan nanti disesuaikan. Nah ini, dijelaskan, tolong sebelum ini ada pengantarnya. Penyelenggaraan Prodi Tadris IPA di bawah misalnya, atau dikelola oleh apa, di bawah pimpinannya siapa, struktur organisasi UPPS dapat dilihat pada gambar 3.1 misalnya. Dan ini terbaca Bapak Ibu. Ini jujur saya melihatnya itu harus saya zoom. Bandingkan dengan yang tulisan atasnya. Ini terlalu kecil. Sebaiknya nanti dibesarkan lagi tulisannya. Ini gugus penjaminan mutukah GKM itu? Bapak Ibu? Betul Ibu. Nggih, betul nggih, gugus penjaminan mutu. Jadi harus ada. Ini sudah ada. Hanya mungkin tulisannya menurut saya itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan yang ada di atasnya, gitu. Kemudian, nah ini nanti posisi Tadris IPA itu di mana? Mungkin ditambahkan di sini ya, Prodi Tadris IPA. Ini kan belum ada, ditambahkan di sini. Dan apakah hanya dosen? Ini sebetulnya dosen dan mahasiswa harusnya ya. Begitu, ini perlu ditambahkan. Kemudian tabel, ini 3.1 titik. Tidak usah ditambah berikut. Ini juga tabel 3.1 tambahi titik di sini. Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi. Ini dijelaskan sudah baik. Nah ini untuk yang good governance, 5 pilar tata pamong. Ini sebaiknya kalau istilah asing miring, dicetak miring. Nah, ini nanti dijelaskan. Diberi pengantar. Ini contoh saja sih. Contoh, sistem tata pamong yang dikembangkan Prodi merupakan bagian dari sistem tata pamong universitas yang terakomodasi dalam nilai norma struktur peran serta fungsi dan aspirasi pimpinan Prodi misalnya. Keefektifan pimpinan Prodi dapat diukur dari kinerja dan seterusnya. Misalnya, kredibilitas. Ya, ini jelaskan. Langsung saja kredibilitas, tidak usah tata pamong. Kredibilitas, kemudian transparansi, atau transparan dan seterusnya. Nah, kredibilitas ini misalnya ini dijelaskan. Kredibilitasnya itu ditinjau dari berapa komponen, misalnya dari pendidikan, misalnya di sini. Pelaksanaan tata pamong, di sini dulu, kredibel. Nah ini, pelaksanaan tata pamong dengan prinsip kredibel diwujudkan oleh Prodi Tadris IPA dalam aspek akademik dan non-akademik. Kemudian pelaksanaan prinsip kredibel yang di bidang akademik tercermin pada misalnya 1 aspek pendidikan, 2 penelitian dan pengabdian. Sementara non-akademik pada aspek sumber daya manusia dan kemanusiaan misalnya. Nanti dijelaskan aspek akademiknya yang pendidikan itu seperti apa kredibelnya.
dan seterusnya sampai dengan kemahasiswaan misalnya. Di sini ceritakan juga peran penjaminan mutu untuk dalam mendukung aspek kredibilitasnya itu seperti apa. Kemudian sementara pada bidang non-akademik, penerapan prinsip kredibel tercermin dalam misalnya SDM. Nah, SDM-nya dijelaskan di sini. Pada SDM, penerapan kredibel diberlakukannya untuk memilih dan menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya misalnya. Dan seterusnya. Jadi sebaiknya masing-masing pilar itu dijelaskan dari segi akademik, non-akademik, kemudian akademiknya itu apa, non-akademiknya apa. Sebaiknya dijelaskan seperti itu. Misalnya ada lampiran, tuliskan misalnya untuk kredibel dalam menjalankan tugas dosen maupun tenaga kependidikan dipandu oleh kode etik pegawai. Tuliskan peraturan rektornya. Peraturan rektor nomor sekian tentang pedoman dan etika. Jadi seperti itu. Dan seterusnya. Ini masih hanya yang ditulis teman-teman dari Task Force Tadris itu baru pedoman, tapi tidak dijelaskan sama sekali kredibelnya itu di mana, begitu. Tata pamong yang akuntabel juga nanti dijelaskan, kemudian didukung oleh dokumennya seperti apa, SKDK-nya seperti apa. Ini sudah dilink-linkkan. Tadi saya membuka linknya, ada yang bisa dibuka, ada juga yang tidak bisa dibuka. Sebaiknya konsisten. Kalau memang yang biru-biru ini bisa dibuka semua ya pastikan itu bisa dibuka. Kalau tidak ya jangan dibuat biru begitu. Kemudian ini juga apa tuh ini konsisten. Oh ini PS tadi. Kemudian nah ini sistem penjaminan mutu. Itu kan tadi diminta 5 ya sistem penjaminan mutu. Di split kalau teman-teman ini menyusunnya masih dijadikan 1 jadi sabrek sistem penjaminan mutunya ini. Sebaiknya di split. Tadi ada 5 yang harus dipenuhi. Dokumen legal. Misalnya di sini 3.2 sistem penjaminan mutu internal diceritakan memenuhi 5 tadi. Terus 3.2.1 dokumen legal pembentukan unsur. Tuliskan di situ dokumennya apa saja. 3.2.2 ketersediaan dokumennya. Tuliskan di situ dan seterusnya sampai dengan misalnya memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. Itu juga dijelaskan. Kemudian sarana dan prasarana. Nah ini yang saya komentari. Ruang kuliah 920 apakah ini semuanya digunakan oleh prodi IPA? Kalau tidak sebaiknya fokus saja, tidak harus sebanyak itu. Fokus saja. Ini untuk 2 tahun yang akan datang. Misalnya ruang kuliah 2 tahun yang akan datang. Misalnya prodi IPA memiliki 5 ruang kuliah, ya tidak apa-apa, tuliskan 5 ruang kuliah itu asumsinya setiap tahun itu 1 kelas, berarti kan kalau 5 ruang kuliah kan masih sangat available untuk kuliah 2 angkatan misalnya. Kalau misalnya 1 angkatan mau langsung 5 kelas ya berarti disesuaikan, tapi tidak sebanyak 970 ini juga. Kapasitas totalnya. Nah ini apakah nantinya prodi IPA dalam 2 tahun berjalan itu akan menerima sebanyak ini kan tidak. Ruang dosen juga, ruang administrasi, apakah memang ruang administrasinya prodi IPA lebih banyak dibandingkan dengan ruang dosennya gitu. Ini nanti dicek lagi. Ruang akademik. Nah, ini kan yang relevan. Fasilitas lain sejenis disesuaikan dengan kebutuhan program studi yang diusulkan. Apa benar program studi Tadris IPA itu membutuhkan lab seni, membutuhkan lab bahasa? Nah, kalau memang membutuhkan ya tidak apa-apa ditampilkan di situ. Kalau tidak ya sebaiknya tidak usah saja.
Gitu. Kemudian ruang lab micro teaching-nya ada 2. Tapi di bawah itu saya melihat lab micro teaching 1, 2, 3. Nanti dicek kembali. Kemudian ini, yang penting ini, lab IPA. Kursi praktikan hanya 20. Apakah ini bisa menampung 1 kelas? Meja praktikum ada 5. Ini sangat jelek dengan yang tadi ini. 920 ini. Kalau misalnya mau sharing research, ya yang masuk akal dulu saja. Yang penting Tadris IPA itu punya lab IPA 1. Misal posisi saat ini hanya ada 5 meja, kursinya hanya 20, sebaiknya tulislah kursi mejanya cukup untuk 1 itu, kursinya misalnya 40 kah atau 50 kah yang memang available untuk menampung 1 kelas begitu. Ini kipas angin. Nah, ini malah justru agak lucu juga. Apakah kita hanya memiliki 1 saja alat labnya kit optik IPA? Kan tidak. Bapak Ibu kan bisa mengklaim sharing research dari lab misalnya Tadris Fisika yang sudah ada, itu diklaim saja tidak apa-apa untuk Burang ini. Nantinya kan akan mahasiswanya juga mungkin menggunakannya di lab sana. Klaim saja di sini supaya masuk akal. Lab IPA isinya hanya seperti ini, bahkan hanya ada kit optik IPA saja. Gitu. Ini paling sedikit 2 tahun pertama nggih. Untuk pelaksanaan pembelajaran. Tapi tidak juga ditulis pipet jumlahnya berapa. Itu tidak harus ditulis seperti itu. Lab micro teaching 1, lab micro teaching 2. Ini tadi ya. Ini kursi mahasiswanya. Nanti silakan apakah itu memang dibutuhkan seperti itu. Capit ini apa sih? Saya nggak tahu ya capit itu apa. Mungkin saya yang tidak ini. Lab seni, lab matematika kalau memang tidak dibutuhkan ya tidak usah dituliskan. Yang penting-penting saja dituliskan. Ini lab ujiannya. Lab jurnal. Perpustakaan malah tidak ada ya. Ini padahal di sini ada ruang kuliah dan seterusnya. Nanti dijelaskan juga ke pendidikan. Nah, ini ini kan yang ada di panduan. Tenaga pendidik paling sedikit berjumlah 2 orang untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 orang untuk melayani perpustakaan dengan. Nah, ini nanti dijelaskan. Tapi tidak copy paste. Nah, ini pustakawannya apakah benar 1 prodi itu harus 3 orang pustakawan. Kalau teknisi, laporan dan ini masuk akal. Tapi pustakawan apakah sampai 3? Betul seperti itu. Tenaga administrasi juga. Tendik apakah betul 1 prodi itu untuk 7 orang 1 prodi. Begitu. Karena ini kebutuhan prodi, bukan UPPS. Beda. Mungkin yang Bapak Ibu tuliskan di sini itu masih yang UPPS. Fakultas memiliki pustakawan 3. Nah, yang dituliskan di sini adalah kebutuhan prodi saja. Itu, dan yang seperti ini tolong nanti di-delete. Kalau ini tidak di-delete tidak apa-apa karena memang ini untuk merujuk, ini memberikan keterangan yang ini. Tapi kalau yang seperti ini di-delete. Kemudian, nah ini daftar dokumen, ini wajib semuanya dipenuhi. Ini adalah dokumen minimal. Dipenuhi dan diunggah dalam bentuk PDF. Begitu, Bapak Ibu, untuk review yang sudah saya lakukan sedikit, semoga memberikan manfaat untuk teman-teman tim task force dari Prodi Tadris IPA. Begitu Bu Mutmainah. Terima kasih Ibu. Teman-teman tim penyusun borang,
Silahkan barangkali ada pertanyaan, karena saya yakin dari review Ibu ini akan sangat banyak pertanyaan. Monggo. Monggo. Kita sharing saja sih. Saya juga tidak ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Novi atas penjelasan dan tamparannya untuk tim Borang kami. Semoga nanti bisa segera kami perbaiki. Namun ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi dan tanyakan, Bu. Saya dari standar dosen, di sini dari kriteria 2, kriteria dosen. Di situ disampaikan bahwa ada hal-hal yang jangan sampai ditemukan, diantaranya ditemukan telah digunakan untuk usul pembukaan prodi lain dengan atau tanpa sepengetahuan pimpinan perguruan tinggi pengusul. Kira-kira ini harus dibuktikan dengan apa nggih Bu, bahwa dosen yang kami ajukan ini belum pernah dipakai atau belum pernah digunakan untuk usul pembukaan prodi lain. Ngoten ini saya masih bingung harus menyampaikannya dan membuktikannya dengan apa, apakah cukup dengan surat dari rektor atau seperti apa biasanya, karena di lampiran belum ada template untuk ini. Kemudian terkait dengan dosennya berarti sudah memenuhi nggih Bu, dari yang kami tuliskan ini kan ada 5 calon dosen nggih, calon dosen tetap yang akan kami ajukan di prodi Tadris IPA. Berarti 5 ini apakah sudah cukup atau perlu kami tambahi dengan dosen tidak tetap misalkan seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi penulisan tetap dan yang kami tuliskan tetap itu karena kami merujuknya ke judul kolomnya Bu. Jadi di judul kolomnya itu tulisannya status dosen dalam kurung tulisannya tetap atau tidak tetap. Makanya kami di situ menuliskannya hanya tertulis tetap ngoten mawon. Dan kami masih bingung apakah mau menulisnya itu dosen tetap ataukah calon dosen tetap. Istilahnya masih calon ataukah sudah disebutkan sebagai dosen tetapnya. Itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Matur nuwun Bu Novi. Matur nuwun pertanyaannya. Kalau terkait dengan bukti bahwa dosen yang bersangkutan itu belum pernah digunakan untuk pengajuan, itu bukti apapun itu sebetulnya tidak masalah. Kalau bisa malah dari surat dari rektor itu akan lebih kuat. Jadi lebih ke begini Bu, misalnya Bu Putri itu kan diajukan sebagai dosen. Jangan sampai nanti reviewer ketika mereview asesor itu ngecek di PD Dikti memasukkan nama Putri Rahadian itu ada di prodi yang lain, di universitas lain, begitu. Kalau di prodi lain masih boleh enggak Bu? Masih boleh. Boleh kan? Boleh di prodi lain. Itu kan tadi kan 5 itu minimal 3 orang dosen tetap itu berasal dari universitas tersebut. Universitas tersebut, tapi yang 2 orang itu boleh, bahkan boleh dari luar universitas tersebut pun bahkan boleh. Tapi sebaiknya ya yang dari universitas ini saja. Tapi ya itu tadi harus dibuktikan dengan surat keterangan bahwa dosen tersebut belum pernah diajukan sebagai dosen tetap untuk pengajuan prodi baru. Namun misalkan Bu Putri Bu, ini kan Bu Putri kalau misalkan kita ketikkan di PD Dikti beliau masuknya home base-nya di prodi PGMI. Namun ada salah satu klausul atau pernyataan di situ bahwa rasio jangan sampai mempengaruhi rasio
dosen dan mahasiswa untuk prodi lainnya yang ada di Fakultas FTIK. Sedangkan Bu Putri kan di situ sebagai home base-nya dosen PGMI. Nah, untuk rasio ini sendiri nanti bagaimana, Bu? Nah, itu harus diperhatikan. Jadi rasio kalau misalnya eksak seperti prodi pendidikan IPA itu kan yang baik adalah 1:20 sampai 25. Itu maksimal. Nah, kalau misalnya Bu Putri yang tadinya itu di home base-nya PG MI itu ditarik ke Tadris IPA, PGMI kehilangan Bu Putri, jangan sampai rasionya menjadi tidak imbang. Misalnya adanya Bu Putri tadinya 1:20. Tidak ada Bu Putri jadi 1:40. Itu kan menjadi tidak boleh. Tapi kalau misalnya di PGMI itu sudah 1:35, Bu Putri diambil, kok jadi 1:25, itu malah lebih baik. Begitu. Jadi ambil dosen yang memang di mana prodi tersebut kelebihan rasionya, begitu. Ya, terima kasih Bu. Berarti untuk hal-hal yang seperti ini perlu kami suratkan di borang atau cukup nanti asesor yang mengecek, Madam? Kalau misalnya bisa, itu disampaikan juga tidak apa-apa. Home base-nya apa, kemudian dengan rasio setelah ditinggalkan itu masih di rasio berapa. Tapi kalau itu merugikan, jangan disampaikan. Terima kasih Bu Novi. Intinya itu sampaikan yang bisa menguntungkan, tutupi yang bisa merugikan. Begitu. Karena asesor itu hanya melihat dari borang dan ngecek-ngecek saja terkait dengan fasilitas misalnya. Memang fasilitasnya itu yang prodi IPA, lab IPA itu memang masih sangat minim. Hanya 5 meja, 20 kursi. Ya kita cek idealnya. Idealnya berapa? Kalau idealnya itu 8 meja, misalnya 40 kursi, ya kita tuliskan seperti itu. Karena asesor hanya melihat dari borang. Kalau masalah nanti akan divisitasi, ya kita sediakan geret-geret meja, geret-geret kursi, itu hal yang biasa. Itu. Kemudian penulisan dosen tetap atau tidak tetap sebaiknya mengikuti petunjuk yang ada di bawah itu saja, Bu. Kan ada petunjuknya, tuliskan dosen tetap dalam kurung DT. Gitu. Tidak usah calon dosen tetap, langsung saja dosen tetap saja gitu. Kemudian ya sudah itu. Itu nggih. Tadi pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Yeah. Terima kasih kepada Bu Heni. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau bertanya lagi. Izin bertanya. Oke, silakan. Terima kasih Bu Novi atas masukannya. Ini sekedar menanggapi saja. Tadi mengenai CP dan profil yang kami tulis di situ sebenarnya mengacu pada dokumen CP dan kompetensi lulusan minimal yang ada di perguruan tinggi keagamaan Islam, Bu. Jadi makanya kami tulis apa adanya karena takutnya nanti jadi nggak sesuai standar dari PTKI ya. Mungkin karena ini yang tertulis di situ memang sebenarnya masih kira-kira minimal, jadi mungkin nanti bisa kami tambahkan atau sesuaikan dengan masukan dari Bu Novi tadi. Makanya tadi ada kesan banyak sekali dan berulang-ulang ya, memang kami nulisnya apa adanya dari PTKI tersebut. Nah, kemudian untuk penyusunan profil dan CP tadi apakah memang harus perlu melakukan survei? Itu melakukan survei itu nanti respondennya siapa, seperti itu. Dan tadi masalah desain, kalau di klausulnya kan sepertinya dosen relevan dengan prodi yang akan diajukan. Nah, kemudian yang dimaksud relevan itu, yang dimaksud dengan relevan prodi apakah harus IPA atau bisa mata kuliah yang ada di prodi tersebut. Soalnya yang dari kelima itu kan yang satu itu
Oke. Soalnya dari kelima dosen yang diajukan, dosen tetap itu, yang satu S2-nya manajemen pendidikan. Nah, apakah itu termasuk relevan dengan prodi atau tidak? Terima kasih Bu Novi. Oke. Terima kasih. Terkait dengan CP tadi, monggo nanti disesuaikan saja. Apakah memang mau sebanyak itu juga tidak apa-apa. Yang penting terakomodir yang KKNI-nya itu level 6, kemudian kalau bisa yang PPII, karena kalau dibaca itu sebetulnya overlap. Ini ada, kemudian nanti di bawahnya ada lagi seperti itu. Kalau bisa diringkas saja dijadikan satu CP. Begitu. Jadi ada yang overlap, diulang di bawahnya. Kemudian untuk dosen, responden profil ya, survei. Oke. Sebetulnya surveinya itu bisa saja survei pada stakeholder, misalnya sebetulnya di sekolah itu diperlukan apa dari prodi IPA, sama seperti kami. Kami itu juga bahkan untuk mata kuliah itu kami survei ke alumni juga, ke stakeholder. Misalnya ternyata ada bahwa di sekolah itu membutuhkan guru prakarya dan biasanya itu yang mengampu adalah guru IPA. Akhirnya kami menyisipkan mata kuliah di mana mahasiswa itu diajarkan terkait dengan prakarya. Supaya nanti ketika menjadi guru itu bisa mengajar prakarya. Kemudian terkait dengan profil itu, siapa yang menjadi respondennya? Bisa pemangku kebijakan juga bisa. Kemudian sebetulnya tidak harus survei sih, tapi sebaiknya survei. Nah itu dilihat lagi, dicek lagi apa betul. Misalnya untuk menjadi seorang guru itu apakah cukup lulusan Tadris IPA saja? Kan tidak, pasti mereka enggak harus ada PPG. Itu artinya kita tidak boleh mencantumkan profil, salah satu profil Tadris IPA adalah guru, menjadi guru. Itu tidak boleh. Tapi kan kalau pendidikan tidak harus jadi guru, itu boleh. Contohnya yang seperti itu. Kemudian yang tadi, yang saya agak bingung itu yang pengembang bahan ajar. Nah, itu nanti coba dicek lagi ya, apakah memang mau pengembang bahan ajar atau profil yang lain yang lebih misalnya lebih rasional begitu. Kalau pengembang bahan ajar itu nanti lulusannya apakah yang dimaksud itu akan bekerja di percetakan? Kan ya tidak. Bahan ajar itu kan guru pun juga bisa mengembangkan bahan ajar. Bahkan sekarang itu guru itu wajib mengembangkan bahan ajar sendiri. Modul kurikulum merdeka itu guru wajib membuat modul ajar, di mana di dalamnya itu ada RPP singkat, ada bahan ajarnya. Nah, bahan ajarnya itu merupakan penggabungan dari misalnya buku siswa, buku guru, dan juga informasi-informasi lain dari sumber lain yang memang relevan dengan materi tersebut. Jadi, atau memang ketidaktahuan saya ada profesi pengembang bahan ajar. Kalau memang ada profesi pengembang bahan ajar ya monggo saja gitu. Kemudian apa tadi ya? Relevansi dosen. Manajemen pendidikan. Karena kan biasanya itu yang dilihat itu S2-nya ya. Kalau manajemen pendidikan itu ya relevan saja kalau melihat S1-nya. Biasanya yang dilihat itu yang terakhir. Nama ijazah yang terakhir seperti yang tadi. Bahkan untuk mengajar di prodi ilmu komputer, sarjana pendidikan ilmu komputer saja dianggap tidak relevan karena kan ilmu komputer itu tidak mengajarkan terkait dengan pendidikan itu. Tapi
untuk MP itu juga tidak melenceng jauh juga, karena memang di pendidikan IPA itu memang butuh MP. Bahkan kami pun sekarang itu rekrutmennya S1-nya itu sains, S2-nya itu dari evaluasi pembelajaran misalnya. Karena nanti pada saat akreditasi itu ini yang mengajar evaluasi dosen dari mana? Misalnya dari lulusan S2 pendidikan IPA, apakah memang dosen S2 pendidikan IPA itu punya sertifikasi atau punya keahlian mengajar evaluasi? Kami pernah masalahnya ketika akreditasi itu ditanya, ini yang mengajar statistik kok Novi Ratna Dewi. Novi Ratna Dewi kan lulusannya S1-nya fisika, S2-nya pendidikan IPA. Kami mencoba memberi alasan bahwa kami di S1 dan S2 diajar mata kuliah statistik, tapi asesor tidak mau tahu. Diajar mata kuliah statistik bukan berarti saudara itu boleh mengajar mata kuliah statistik. Begitu. Sehingga akhirnya kami ketika ada mata kuliah matematika itu juga mengambil dosen pengajarnya adalah dosen dari matematika mengajar di kami. Begitu. Nanti di bagian yang magister pendidikan itu mata kuliah yang diampunya itu disesuaikan, yang kira-kira memang dipelajari di magister itu diberikan pada dosen yang magister tersebut, magister pendidikan tersebut. Yang basicnya fisika ya mengajar yang fisika-fisika, magister semuanya diberikan ke yang magister pendidikan tersebut. Begitu. Terima kasih atas jawaban dari Ibu narasumber kita. Nyuwun sewu Ibu, apakah masih dibuka pertanyaan lagi atau cukup karena waktunya sudah 10.05 kadose Ibu ada acara. Satu lagi tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, boleh, sangat boleh. Saya sangat terbuka ketika ada yang menanyakan ke saya melalui WA. Kalau telepon jarang langsung diangkat karena memang kalau kegiatan seperti ini kan biasanya HP mati hanya silent saja. WA itu sangat bisa saya balas meskipun tidak langsung on the time itu begitu. Monggo kalau misalnya masih ada pertanyaan. Nggih, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Satu pertanyaan lagi saja. Pripun atau cukup? Oh, baik. Kadose cukup nggih? Oke. Saya closing sedikit Bu. Nggih, silakan Ibu. Terima kasih sekali Bapak Ibu dosen dari Tadris IPA dari FTIK Bapak Widi 1 yang saya lihat masih menunggui di situ di sela-sela. Saya yakin kesibukannya juga sangat banyak, dan Bapak Ibu Widi yang lain. Mohon maaf jika apa yang saya share itu kurang berkenan. Monggo silakan apa yang saya review, yang saya beri masukan itu hanya sekedar masukan saja. Apakah nanti diakomodir atau tidak tergantung dari teman-teman tim task force yang menyusun, karena nantinya yang akan mempertanggungjawabkan ketika visitasi adalah teman-teman tim task force. Tapi kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sumber-sumbernya, kalau saya punya, saya dengan senang hati akan memberikan atau sharing kepada Bapak Ibu yang ada di Tadris IPA, dan semoga di lain kesempatan saya bisa berkunjung bermain ke Tadris IPA, karena jujur saya ke Pekalongan itu baru kemarin sampai tadi malam. Jadi saya melihat banyak sekali rest area yang hampir rest area, kami berhenti rest area karena menyenangkan sekali. Ternyata ke Pekalongan itu hanya cukup 1,5 jam tidak ada itu. Kan sekarang sudah ada tol, jadi enak sekali. Dan kami juga kalau misalnya teman-teman dari Tadris IPA ingin berkunjung ke kami juga kami sangat welcome. Kita sharing bersama-sama memajukan program studi pendidikan IPA atau Tadris IPA bersama-sama.
Itu, dan semoga nanti kalau misalnya pengajuannya diajukan lolos supaya kita bisa bersama-sama sharing terkait dengan pendidikan IPA di PPII, karena kebetulan sekretariat dari PPII, Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia, ada di UNES ini, di Prodi Pendidikan IPA UNES. Itu, terima kasih Bapak Ibu Wakil Dekan dan Bapak Ibu dosen, task force, dan juga yang sudah berkenan hadir dan berkenan mendengarkan atau menyimak sedikit sharing session dari saya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada narasumber kita. Ya, semoga suatu ketika nanti dari Tadris IPA UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid dapat mengundang Ibu langsung ke lokasi Bu. Sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu yang offline mungkin bisa foto di depan nggih. Nggih. Gini. Literasi. Nah, ini. Bagaimana? Gini. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan dan salah ucap dari saya. Semoga bermanfaat. Amin. Baik, kita memasuki ke acara terakhir. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan kepada semua peserta serta tak lupa kepada para pimpinan. Saya sebagai MC sekaligus moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Sami-sami Cinliv J. Nggih. Selalu untuk FTIK UIN Gus Dur dan juga Tadris IPA. Amin. Terima kasih untuk Bu Mutmainah, segera gabung ke sini.